kehidupan sehari-hari. Pentingnya multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Multimedia untuk aplikasi umum. Tujuannya dari pengguna multimedia diantaranya multimedia dalam penggunanya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Pengguna multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna tersebut. Aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera dan perasaan penerimanya. Karena dengan penggunaannya, multimedia akan merangsang beberapa indera penting manusia seperti penglihatan, pendengaran, gerak, maupun suara. Dalam hal ini secara khusus bagi masyarakat awam, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga ilmu dan cara berpikir kita sebagai pengguna teknologi itu. Dalam kehidupan sehari-hari, internet telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Pada umumnya, semua yang dapat dalam kehidupan kita terdapat dalam internet. Iklan internet mendefinisikan ulang arti dari iklan dalam tulisan biasa. Iklan internet merupakan media kaya, dinamis, orang ke orang, interaktif, dan dapat menjangkau sejumlah besar orang dengan biaya relatif murah. Iklan yang membayar operasi layanan web, seperti halnya iklan yang membayar biaya siaran televisi, sehingga kita dapat menonton televisi tanpa membayar. Dan multimedia mengubah cara orang berbelanja. Daripada lelah menelusuri toko ke toko untuk memperoleh barang dengan ukuran dan corak yang Anda inginkan, dan kemudian Anda harus antri di kasir. Dengan layanan teleshopping atau home shopping memungkinkan Anda berbelanja dari rumah. Diketahui bahwa tujuan dari pengguna multimedia adalah sebagai berikut. Multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektif dari penyampaian suatu informasi. Dan yang kedua, pengguna multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna tersebut. Dan yang berikut, aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera, karena dengan pengguna multimedia akan merangsang beberapa indera penting manusia seperti penglihatan, pendengaran, aksi maupun suara. Multimedia memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang, seperti bidang pendidikan, bidang industri, bidang kesehatan, dan lain-lain. Baik untuk pekerjaan, kegiatan di rumah, hiburan, atau lain sebagainya. Beberapa contoh kegunaan dari multimedia. Yang pertama, bidang perikanan yang efektif dan interaktif, dan yang kedua, bidang industri seperti dalam pembuatan prototipe, cara kerja mesin, dan yang berikut bidang kesehatan seperti dalam penyuluhan dan pengembangan kepada masyarakat, dan yang keempat bidang pendidikan dan penyampaian bahan pelajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh beberapa aspek: suara, video, animasi, dan teks dan grafik. Dan yang kelima, bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif, dan lain-lain. Ya, di sini 3 faktor utama pendorong revolusi digital. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital ini didukung banyak pengguna internet. Pada 2016, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online di tanah air telah mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir, para pengguna internet tersebut telah membelanjakan uang sekitar 5,6 miliar US dollar, sekitar 75 triliun di sebagai e-commerce. Dengan kata lain, setiap pengguna e-commerce di Indonesia rata-rata membelanjakan 3 juta per tahun. Saat ini layanan digital telah mempengaruhi cara kita membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan sekaligus mendorong munculnya model-model bisnis baru yang jauh lebih efisien dan inovatif. Kami mencermati paling tidak tercapai 3 faktor utama pendorong gelombang revolusi digital, kata Agus. Faktor pertama adalah perkembangan telepon seluler. Dewasa ini, telepon seluler telah menjadi perangkat utama dunia internet. Mayoritas lalu lintas online dunia juga berasal dari perangkat tersebut. Dan yang kedua, perkembangan Internet of Things.
Pada 2016, hampir 18 miliar piranti berbasis internet telah saling terkoneksi, yang mengakibatkan terciptanya konsep-konsep inovatif seperti smart homes. Dan yang ketiga, adanya big data yang didukung oleh kemampuan komputer melakukan analisis yang kompleks. Tahun 2016 lalu lintas internet global setidaknya telah mencapai 1,2 step atau 1,2 tren pengguna media sosial melalui perangkat gawai. Pada 2013, lanjut Agustus terdapat setidaknya 1,8 miliar pengguna aktif media sosial yang terus meningkatkan menjadi 2,8 miliar pada 2016. Agus menjelaskan bahwa aktivitas media sosial dan layanan digital yang makin meluas tersebut telah mendorong terciptanya data-data baru secara masif dan yang sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat atau real time, dikenal sebagai big data. Oke, terima kasih.